Jadi orang sering membawa teks ini berkaitan dengan kedukaan. Padahal teks ini terluput dari belenggu maut. Tetapi selalu dikaitkan dengan kedukaan. Karena kan ayat 15 dan 16 itu menunjuk pada pribadi. Karena hambamu ya, di mata Tuhan orang yang dikasihinya. Jadi langsung menuju pada pribadi. Ya. Tetapi kita nggak fokus di situ. Kita akan fokus di beberapa hal penting. Ya. Bagaimana hidup ya, di ujung maut. Nah, ini tema yang nggak pernah dikhotbahkan. Rasa-rasanya ketika saya cari di YouTube pun apakah ada yang pernah khotbahkan tema ini, nggak ada sama sekali, nggak muncul Bapak Ibu. Ya, ya. Nah, hidup di ujung maut. Tadi Pak Nelson berdoa itu ada kalimat yang cukup menarik ya. Bagaimana beliau berdoa tentang apa yang dialami, namun kasih Tuhan, anugerah Tuhan itu dinyatakan. Kira-kira apa yang dimaksud dengan hidup di ujung maut? Mungkin lebih jelasnya kita nonton dulu video berikut ini supaya kita renungkan firman Tuhan ini. Bisa diputar videonya? Karena itu kecil. Oh, enggak terlalu jelas ya. Lampunya dimatikan dulu. Lampunya di mana? Tapi kelihatan Bapak Ibu. Bapak Ibu kelihatan nih. Aduh, kalau enggak kelihatan tuh sudah tua itu ya. Coba amati video ini secara singkat dari awal. Ini saya tahu ini bukan video, ini kayaknya hasil editan. Tapi ini cukup menarik. Perhatikan aja gambarnya Bapak Ibu. Kira-kira lihat berdiri. Di sampingnya, kiri kanannya, di bawah air. Keren Bapak Ibu itu videonya. Itu kira-kira dia bisa selamat enggak itu? Di bawah buaya, di pinggir sana, ya. Nah kira-kira di ujung maut itu seperti itu Bapak Ibu. Di ujung maut itu seperti itu. Dia hanya cuma tinggal tenang doang. Kalau dia mau selamat, bergerak sedikit, sudah langsung dia menemukan dunia akhiratnya. Ya. Coba sekali lagi Bapak Ibu lihat ya. Lihat di sini ada binatang buas. Di dalam air ada binatang buas. Di sebelah sana ada binatang buas. Ya, udah cukup. Udah cukup. Nah Bapak Ibu, itu kira-kira bentuk penggambaran hidup di ujung maut. Mengapa saya katakan itu bentuk penggambarannya? Bapak Ibu bisa melihat baik-baik di ayat yang ketiga, itu bagaimana bentuk penggambaran tentang bahaya. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Jadi bisa dibayangkan kondisi yang dialami. Memang kita tidak tahu ya, karena kita tidak diberitahukan dengan pasti ya. Memang ada kutipan di bawah, tapi kita tidak diberikan pasti mengenai Mazmur 116 ini berkaitan dengan peristiwa apa sehingga Mazmur ini ditulis. Yang melatar belakangi peristiwa apa sehingga Mazmur ini ditulis. Memang kita nggak ada informasi. Saya coba cari gali pun nggak ada informasi. Saya berpikir apakah Daud karena dikejar-kejar oleh Saul sampai dia menuliskan hal ini, atau kalah perang, atau dia berpura-pura menjadi orang gila karena takut dibunuh waktu itu. Memang tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan sama sekali. Tetapi keterangannya di sini adalah bahwa bagaimana kegentaran dunia orang mati menimpa aku, katanya. Bagaimana kesesakan dan kedukaan yang dialami olehnya. Karena apa? Dia berkata, tali-tali maut melilit aku. Tali-tali maut Bapak Ibu. Bisa dibayangkan betul-betul hidupnya di ujung
maut. Sehingga perlu sekali saya membicarakan tema ini dalam bahasa Indonesia secara sederhana. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Tentu Bapak Ibu, seandainya tadi menonton film itu dan Bapak Ibu yang ada di atas kayu itu. Ya. Bapak Ibu kalau yang ada di atas kayu itu Bapak Ibu itu pasti saya tahu ya. Ya. Itu kegentaran, tangisan, teriakan, ya, ketidakberdayaan di bawah buaya di sebelah kiri kanan itu menanti. Ya. Itu kalau orang berkata mengharapkan kematian tuh jatuh aja, coba jatuh aja, sedikit aja kasih kakinya ke air, cuman sepotong aja ujung kukunya, itu langsung lewat semuanya itu. Ya. Ya. Jadi kalau tali-tali melilit aku, nyawanya dalam bahaya. Ya. Nah Bapak Ibu, di tengah pergumulan hidup kita, di tengah kondisi yang kita alami, dalam mengiring dan melayani Tuhan, ada kalanya tekanan persoalan yang kita hadapi membuat kita gentar untuk menghadapi dan menjalani masa depan. Tetapi apakah kita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan? Apakah kita bisa diluputkan dari belenggu maut tersebut? Bapak Ibu, apa yang kita pelajari terkait hidup di ujung maut dari Mazmur 116 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-19. Hal yang pertama. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Ini menarik sekali. Memang kalau Bapak Ibu lihat di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, itu ada ucapan syukur. Seperti nadanya itu bentuk ucapan syukur. Di ayat yang ke-6 dan ke-7, 6b dan ke-7 pun, itu seperti ucapan syukur. Karena kembali tenang jiwaku, Tuhan telah berbuat baik kepadamu, meluputkan aku daripada maut. Itu seperti ucapan syukur. Bahkan ayat 12 pun sama. Dan ayat 12 sampai 14. Sumpah ucapan syukur. Kemudian ayat 17 dan 19 pun menuliskan berkaitan dengan ucapan syukur. Aku mempersembahkan korban syukur kepadamu dan menyerukan namamu. Seperti ucapan syukur. Mengapa? Karena dia tahu bahwa dia telah diluputkan dari satu bahaya. Dia telah diselamatkan dari satu bahaya. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Hal atau poin yang pertama. Kita lihat baik-baik. Bagaimana kita bisa luput dari hidup maut jika ditinjau dari Mazmur 116 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Kita lihat baik-baik. Di sini yang pertama, bagi saya sangat menarik sekali. Dia berkata, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan seruanku dan permohonanku. Memang ini menjadi persoalan. Dia kasihi Tuhan karena doanya didengar, seruannya didengar. Ya. Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidup aku berseru kepadanya. Kalau kita mengalami yang namanya hidup di ujung maut, hal yang pertama yang kita lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Memohon pertolongan Tuhan. Di tengah kondisi ketika kita mengiring dan melayani Tuhan. Di tengah persoalan yang kita alami. Di tengah tantangan yang kita hadapi. Mungkin pergumulan yang cukup berat berkaitan dengan anak kita. Mungkin pergumulan yang cukup berat berkaitan dengan pelayanan kita. Mungkin pergumulan yang cukup berat berkaitan dengan studi kita. Mungkin pergumulan yang cukup berat berkaitan dengan pekerjaan kita. Mungkin pergumulan yang cukup berat berkaitan dengan pasangan hidup. Apapun kondisi yang kita alami,
Mazmur 116 ayat yang pertama dan kedua berkata bahwa ketika kita berseru kepadanya, memohon pertolongannya, ia menyendengkan telinga, Allah mendengar seruan kita dan ia menjawab seruan kita. Dikatakan maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Karena apa? Allah menyatakan kasih-Nya, Allah menyatakan kuasanya, Allah menyatakan penyelamatan dan pembebasannya. Bapak Ibu, di ayat selanjutnya kita sudah membacanya. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus. Hayo, doa bukan hanya sekedar satu bentuk seruan. Kata Luther, doa adalah sarana umat atau jemaat berbicara kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah, menyampaikan segala permohonannya, menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya. Dan hari ini kita baca dari Mazmur 116 di ayat yang ketiga, bagaimana tali-tali maut telah melilit aku, kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah aku, luputkanlah kiranya aku. Mazmur mengajarkan kepada kita bagaimana di tengah situasi kondisi yang kita alami, yang mungkin tidak menyenangkan, yang merugikan kita, yang membuat kita seperti penuh pergumulan, beban yang begitu berat. Tetapi kita ketika datang berseru kepada Tuhan, memohon pertolongannya, Ia sekali-kali tidak pernah mengabaikan kita. Tapi Ia akan menyatakan kuasanya kepada kita. Ia akan menyatakan anugerahnya kepada kita. Ia akan menyatakan pemeliharaannya kepada kita. Ia akan menyatakan keselamatannya kepada kita. Kita bisa baca baik-baik di ayat yang ke-6 bagian terakhir. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Allah menyelamatkan aku. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Bahkan di ayat yang ke-10, aku percaya sekalipun aku berkata aku ini sangat tertindas. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Itu sangat tertindas. Nah, menjalani hidup kan tidak mudah Bapak Ibu. Enggak mudah. Ada pergumulan yang begitu berat. Orang tua dia berpikir setelah anak-anaknya besar, setelah sudah studi selesai, sudah kerja, sudah menikah, rasanya mungkin dia merasa sudah tenang. Karena masa depan anak-anak dan keluarga anak-anak sudah berjalan dengan semestinya atas anugerah Tuhan. Tapi orang tua juga akan rasa kepikiran ketika anaknya mengalami masalah. Yang alami masalah, yang mikirin orang tua, anaknya. Tapi anak ada kalanya lupa bersyukur. Mereka punya orang tua seperti itu. Anak ada kalanya itu marah, kecewa dengan tindakan orang tua. Yang seolah-olah tidak mengerti keberadaan mereka. Padahal bentuk kasih sayang orang tua adalah teguran dan didikan untuk masa depan yang lebih baik. Tapi karena bentuk kekecewaan membuat tawar hati dan keretakan hati seorang anak terhadap orang tua. Tapi hari ini kita kembali diingatkan bahwa Pemazmur 116 di tengah kondisi dia yang tidak baik, ia tidak kehilangan relasinya dengan Tuhan. Dia tahu kemana dia datang menaikkan permohonannya. Nah Bapak Ibu, apa masalah Bapak Ibu? Apa pergumulan Bapak Ibu yang begitu berat? Apa yang membuat Bapak Ibu merasa tidak nyaman? Saya orangnya berpikir simpel. Di tengah badai masih ada mujizat Tuhan ketika saya beriman kepadanya. Saya orangnya berpikir simpel. Di tengah badai
masih ada mujizat Tuhan ketika saya beriman kepadanya. Saya berserah kepadanya. Saya rubah kalimatnya, di tengah badai masih ada mujizat Tuhan ketika saya berserah kepadanya, bergantung kepadanya. Trust to God. Itulah iman. Dan pemazmur mengajarkan kepada kita, bukan hanya sekedar berkaitan dengan iman saja, tapi bagaimana kita betul-betul menyerahkan keadaan, kondisi yang kita alami kepada Allah. Bapak Ibu, sekali lagi, saya terbayang-bayang dengan video tersebut. Ada banyak video yang diedit yang menempatkan binatang itu dalam keadaan bahaya. Ada satu lagi, ya, panda jalan di atas tali, di dua tali, di bawahnya buaya semua. Lah kalau disalah injak, sudah ketemu alam maut itu. Dia cuman goyang sedikit, jatuh aja, sudah lewat itu pasti. Gak tersisa itu hidupnya. Ya. Itu ada video seperti itu. Apalagi tadi kita lihat, ya, dia goyang sedikit aja, seandainya ada angin sepoi-sepoi membuat dia miring kiri, miring kanan, tiba-tiba kepalanya semakin dekat. Buaya itu pasti punya santapan yang paling nikmat di ujung maut. Nah, sekalipun kondisi yang kita alami, tali-tali maut melilit kita, tapi kita tidak boleh gentar. Kita tidak boleh merasa mati iman kita. Kita tidak boleh merasa kehilangan pengharapan. Karena di tengah kondisi itu, ketika kita menyuruhkan nama Tuhan, ketika kita memohon pertolongan Tuhan, di ayat yang keempat, tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan luputkan kiranya aku. Dan apa yang terjadi? Dikatakan Allah penyayang, memelihara orang, bahkan yang sudah lemah sekalipun, ia selamatkan. Ia tidak pernah meninggalkan. Yuk Bapak Ibu, sekali lagi, ayo, apa pergumulanmu yang begitu berat? Apa yang membuat hidupmu seolah-olah dalam keadaan maut? Mazmur 116. Tidak mudah Bapak Ibu. Itu hal yang pertama. Hidup di ujung maut. Lalu hal yang kedua yang bisa kita pelajari. Sekali lagi, perhatikan ayat yang ketiga. Karena kalau saya baca ayat semuanya panjang. Perhatikan ayat yang ketiga. Tali-tali maut telah melilit aku. Ada kata kegentaran, ada kata dunia orang mati, ada kata kesesakan, ada kata kedukaan. Perhatikan ayat yang ketiga. Saya pengen katakan begini, hal yang kedua yang sangat penting adalah di dalam menjalani hidup kita pasti ada bahaya, pasti ada kesulitan, pasti ada tantangan, pasti ada hal yang tidak menyenangkan, dan hal tersebut selalu membahayakan hidup kita. Itu realita Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu menghadapi hal itu, tenang aja. Izinkan Tuhan memproses hidupmu. Izinkan Tuhan bekerja atas hidup. Karena bahaya itu membuat kita pasti gentar. Saya ingat tulisan Philip Yancey. Dengan kata, salah satu katanya adalah, di manakah Allah pada saat saya menderita? Karena kondisi yang dialami tidak menyenangkan. Kondisi yang dialami tidak menguntungkan. Tetapi saya mau katakan bahwa di tengah kondisi yang tidak menguntungkan itu, di tengah kondisi yang tidak menyenangkan itu, di tengah kondisi yang membuat Bapak Ibu seperti bisa tawar hati,
Bapak Ibu bisa lihat kembali ayat 4 sampai ayat 6a. Bapak Ibu bisa lihat kembali ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan seperti ini. Saya karena sudah baca ayat 6, ya. Dikatakan ayat yang ke-7 dulu. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah apa Bapak Ibu? Berbuat baik kepadamu. Munya menunjuk pada person pribadi. Makasih. Kamu cocok jadi pendeta nanti. Jadi kalau munya menunjuk pada pribadi. Dan di ayat selanjutnya berkata, ya engkau telah meluputkan aku daripada maut. Dan mataku daripada air mata. Mataku daripada air mata. Dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Tetapi Tuhan tidak pernah berbohong. Bahkan kita lihat lagi loncat di ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Ya karena itu kan ayat selanjutnya berkaitan dengan nasar, ya kebajikan. Loncat ke ayat 15 dan 16. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari hambamu. Perempuan, engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Ini menarik, ini renungannya panjang sekali. Renungannya panjang sekali. Tetapi bagi saya, setelah itu kita lihat baik-baik bahwa aku mempersembahkan korban syukur kepadamu dan aku menyerukan namamu di ayat 17. Aku membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumahnya, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Mengapa dia lakukan itu? Karena apa? Ayat 13 berkata, aku mengangkat piala keselamatan dan aku menyerukan nama Tuhan. Bayangkan dia boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Yang sebenarnya kalau kita baca teksnya, dia hidupnya di ujung maut. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ada bahaya di dalam kehidupan kita. Tapi di tengah bahaya yang kita alami, di tengah kondisi yang kita alami, percayalah bahwa pembebasan Tuhan, keselamatan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat sedikit pun dalam hidupmu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, bahaya selalu ada di dalam hidup kita. Maut selalu ada dalam hidup kita. Tapi ingat, pembebasan, keselamatan di dalam Tuhan juga selalu nyata di dalam hidup kita. Hari lepas hari. Bapak Ibu, saya ingat kisah Alkitab. Bangsa Israel keluar dari Mesir. Bapak Ibu tentu membaca narasi tersebut. Bagaimana Allah menyertai bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Bapak Ibu bagaimana dalam kondisi seperti itu Allah menyatakan kuasanya agar bangsa ini tidak dibinasakan oleh Firaun beserta dengan pasukannya atau tentara-tentara yang mengejar mereka. Allah menyatakan kuasanya bagaimana membelah laut Teberau menjadi dua. Dan bangsa tersebut bisa menyeberang sampai dengan selamat. Dan ketika Firaun dengan pasukannya masuk ke area tersebut, laut tersebut tertutup dan mereka binasa. Awalnya yang berada di dalam bahaya maut
di dalam penindasan, di dalam ketakutan adalah bangsa Israel. Sekalipun mereka menyadari Allah menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Allah menyatakan kuasanya di dalam kehidupan mereka sejak keluar daripada Mesir. Tetapi sekali lagi, Allah menyatakan kuasanya agar hidup mereka di ujung maut itu memperoleh pengharapan dan keselamatan di dalam Tuhan. Agar hidup mereka yang seolah-olah, jika saya gambarkan di dalam Mazmur pasal 116, yaitu tali-tali maut telah melilit aku. Sesuatu yang begitu membahayakan, yang bisa membunuh mereka, yang bisa membinasakan, yang bisa merugikan. Tetapi kita baca di dalam perjalanan narasi tersebut, bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka memperoleh keselamatan. Bukan karena kehebatan mereka, tapi karena pembebasan Allah yang Allah kerjakan bagi mereka. Dan hari ini kita membaca terluput dari belenggu maut di dalam sastra Indonesia. Saya kasih tema tadi adalah hidup di ujung maut. Di tengah kondisi yang kita alami, Bapak Ibu apapun yang Bapak Ibu alami, yang mungkin tidak menyenangkan, yang mengecewakan. Saudara seman Bapak Ibu bisa mengecewakan. Orang di sekeliling Bapak Ibu bisa mengecewakan. Ada sesuatu yang Bapak Ibu betul-betul mengalami sesuatu yang sakit sama sekali. Tapi saya mau katakan, Tuhanlah yang memulihkan semua itu. Tuhanlah yang menolong kita untuk keluar daripada kesesakan tersebut. Tuhanlah yang menolong kita, menyelamatkan kita untuk melihat bahwa di tengah tangisan kita, di tengah penderitaan kita, ya Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-8. Sehingga betul-betul jiwa kita kembali tenang. Karena kita menyadari bahwa Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Tuhan telah menyatakan anugerahnya kepada kita di tengah kondisi yang kita alami. Yo Bapak Ibu, pertanyaan saya tetap sama. Apa yang Bapak Ibu alami yang dapat dikategorikan hidup di ujung maut? Yang membuat Bapak Ibu seperti tawar hati, seperti gelisah menjalani hari ini. Di tengah kondisi itu, pemazmur betul-betul menyadari bahwa Tuhanlah yang membebaskan dia. Sehingga di ayat yang ke-12, bagaimana akan kubalas Tuhan segala kebaikannya, kebajikannya kepadaku. Aku mengangkat piala keselamatan dan aku menyerukan nama Tuhan. Aku membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Pemazmur menyadari bagaimana Tuhan menolong dia. Dan dia harus menepati apa yang dia ikrarkan kepada Tuhan. Berkaitan dengan nasar. Tapi lepas daripada itu saya nggak tahu janji Bapak Ibu kepada Tuhan seperti apa. Karena kita berdoa ada kalanya tawar-menawar seperti tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau Tuhan tolong saya ini saya akan lakukan A, B, C, D. Lah kalau Tuhan sudah tolong apa yang Bapak Ibu penuhi janji itu enggak. Yo. Jadi ingat, kondisi kesesakan, pergumulan, bahaya itu hal biasa dalam hidup. Kegagalan itu hal biasa dalam hidup. Jangan putus asa, jangan kehilangan pengharapan. Mungkin orang berkata hidupnya di ujung maut. Tetapi kita berkata hidup saya ada di tangan Tuhan, Sang Penyelamat saya. Bapak Ibu, sebelum saya beralih, ingat narasi Yusuf Bapak Ibu? Dia dijual jadi budak, difitnah di rumah Potifar, di penjara, dilupakan. Tetapi setelah dia mengartikan mimpi dan bagaimana kelaparan, 7 tahun masa kelaparan dan kesuburan waktu itu. Kesuburan dulu baru kelaparan sepertinya. Tapi kalau kita kakak adik, kakak kita menjual kita dan jadikan budak, enak enggak perasaan kita? Ini bukan orang lain loh, ini saudara loh. Dan ada kala hal itu sangat menyakitkan. Dalam gereja juga ada kala hal itu terjadi kok. Dalam keluarga juga ada kala hal itu terjadi, itu menyakitkan sekali.
Tapi perhatikan baik-baik, di ujung kisah narasi Yusuf, selain berkata Allah menyertai dia, ya, di dalam narasi Kejadian pasal 37, di pasal terakhir berkaitan dengan kisah Yusuf, Bapak Ibu, saya sangat kagum, ya, karena arti nama anak Yusuf pun itu betul-betul peristiwa fase hidup yang cukup berat, ya, bagi Yusuf, ya, ya, ya. Tetapi ketika hal itu terjadi, ya, dikatakan begini, bagaimana Yusuf menghibur saudara-saudaranya. Dan itu pesan yang disampaikan mungkin oleh ayahnya, ya, berkaitan dengan dendam karena ada di situ. Tetapi bagi saya ada hal yang menarik begini. Ayat 20, ya, Kejadian 50 ayat 20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi jangan takut, ya, jangan takut, ya. Dia menghibur saudara-saudaranya, ya. Dia pun betul-betul kesalahan yang dibuat oleh saudara-saudaranya dia tidak ungkit. Padahal dia mengalami penderitaan yang panjang, Bapak Ibu. Hidupnya tidak mudah. Tapi dia sadar bahwa di tengah kondisi yang dialami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kasih dan anugerahnya. Tuhan tidak pernah terlambat menyatakan keselamatan kepadanya. Dan hal serupa pun dituliskan oleh Mazmur 116, kira-kira seperti itu, ya. Dikatakan betul-betul di tengah kebingungan yang dialami di ayat yang ke-11, ya. Sekalipun di ayat 10 juga berkata, aku sangat tertindas. Dan kita lihat baik-baik di ayat 12, dia betul mengakui bagaimana akan membalas kebaikan Tuhan, kebajikannya, dengan pertanyaan. Karena apa? Keselamatan yang dikerjakan oleh Allah bagi hidupnya. Bapak Ibu, hidup kita di ujung maut. Kenapa saya katakan upah dosa ialah maut? Tapi anugerah Allah, karya Allah di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Dia membawa kita kembali kepada jalan yang benar. Dia menyatakan anugerah dan keselamatannya bagi kita. Yang harusnya mengalami penghukuman, justru mengalami pengudusan, pembenaran, dan keselamatan di dalam dia. Itu semua karena anugerahnya semata-mata. Jadi betul-betul besar anugerah Tuhan. Men, Bapak Ibu, hidup Bapak Ibu dan saya tidak pernah luput dari anugerah. Di tengah kondisi apapun yang Bapak Ibu alami, ingat, anugerahnya cukup, keselamatannya nyata, dan pertolongannya sempurna. Hal yang terakhir. Hal yang terakhir Bapak Ibu, kita seringkali ketika kita sudah mengalami keselamatan, pembebasan dari Allah, penyelamatan dari Allah, Allah sudah menjawab doa-doa kita, Allah sudah meluputkan kita dari bahaya maut sekalipun, yang dituliskan di dalam Mazmur 116 ayat 15 dan 16 berkaitan dengan kematian. Tapi ada hal yang paling penting, yang tak kalah pentingnya dari 2 poin pertama, yaitu dikatakan di sini di ayat 17, aku mempersembahkan korban syukur. Jangan lupa bersyukur.
Kan manusia begitu. Ya, sudah janji kepada Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah mengalami anugerah Tuhan, sudah mengalami pertolongan Tuhan, sudah mengalami kebaikan Tuhan. Ya. Hal itu mudah dilupakan ketika mengalami hal yang baru. Padahal hal yang lama dia saja belum bersyukur. Dikatakan dengan sangat jelas sekali. Ya. Ya. Bagaimana ucapan syukur itu dinaikkan. Ya. Bagaimana betul-betul rasa ekspresi atas kebaikan Tuhan itu dinyatakan. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Korban syukur. Nah Bapak Ibu, korban syukur Bapak Ibu apa? Ya. Sebenarnya kata ini tidak lepas daripada imamat. Ya. Tapi kalau saya ke imamat terlalu panjang. Tapi mari kita mempersembahkan hidup kita. Seperti yang dituliskan oleh Roma. Ibadah yang sejati itu apa Bapak Ibu? Roma 12 ayat 1. Siapa yang tahu Bapak Ibu? Karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan. Dikatakan kalimat terakhir apa? Itulah ibadahmu yang sejati. Dalam memberikan korban ucapan syukur, mari kita melakukan ibadah kita kepada Tuhan dengan benar. Mari kita memberikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Makanya pemazmur mengatakan, aku mempersembahkan korban syukur kepadamu. Dan aku menyerukan nama Tuhan. Membayar nasarku kepada Tuhan. Di depan seluruh umatnya. Bahkan pelataran rumah Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Jangan lupa persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Jangan lupa naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan lupa berikan sesuatu kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyatakan penyelamatannya bagi kita. Pribadi. Pemazmur menuliskan bagaimana dia harus membayar nasarnya. Pemazmur mengingatkan kita bagaimana dia harus mempersembahkan korban ucapan syukur. Lalu pertanyaan, kalau kita sudah diselamatkan dari hidup kita yang dalam keadaan bahaya atau dari yang saya katakan di ujung maut, apa yang kita lakukan? Benarkah kita betul-betul bersyukur kepada Tuhan? Bapak Ibu, ada dua kebiasaan manusia. Ya, ada banyak lah tentu secara psikologi ya. Yang pertama, kalau manusia butuh sesuatu, doanya itu sampai nangis-nangis kepada Tuhan. Tapi yang kedua, kalau sudah dapat sesuatu lupa Tuhan, yaitu bersyukur. Pemazmur kita untuk selalu bersyukur. Jangan melupakan kebaikan Tuhan. Jangan melupakan penyelamatan. Jangan melupakan pembebasan dari. Jangan melupakan janjimu kepada Tuhan. Lakukan itu. Karena apa? Hari ini kita telah belajar 3 hal. Ya, berkaitan dengan hidup di ujung maut. Di tengah kondisi itu yang pertama, kita datang memohon pertolongan Tuhan melalui doa. Yang kedua, dalam menjalani hidup selalu ada bahaya. Ada kondisi yang merugikan kita. Ya, bahkan menempatkan kita dalam keadaan maut. Tapi percayalah, pertolongan Tuhan, penyelamatan Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah terlambat sedetik pun dalam hidupmu. Dan yang terakhir, jangan lupa bersyukur. Persembahkanlah korban ucapan syukur kepada Tuhan. Supaya kita melihat apa yang menjadi karya Allah itu bagi hidup kita dan menjadi saksi bagi orang lain. Mari kita berdoa. Minta pendeta Saud tutup kita dalam doa.
berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bersyukur karena kasih dan anugerah. Di tengah-tengah kehidupan kami, kadang kami merasakan bagaimana pertolongan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami. Walaupun kami mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 16, bila Tuhan itu memampukan kami, bagaimana Daud juga mengalami rintangan yang begitu berat dalam kehidupannya, tetapi Tuhan senantiasa menolong dia. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menolong dia, memberkati sehingga terus mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Dalam setiap pergumulan dan masalah yang dihadapi juga, boleh Tuhan juga campur tangan. Kami juga yang sering berada di ujung tanduk, biarlah Tuhan juga yang menolong kami, sehingga kami tetap tenang. Walaupun ada bahaya, ada juga masalah yang kami hadapi, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus senantiasa menolong kami. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan sama-sama mengikrarkan bentuk iman kita dan rangkuman firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu dalam pengakuan rasuli. Aku percaya kepada Allah, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disebabkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Allah kiranya menyinari wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera di tengah-tengah kondisi yang engkau alami. Kiranya anugerah di dalam Yesus Kristus nyata atas kehidupanmu, hari lepas hari, maupun keluargamu, studimu, pelayananmu, masa depanmu. Bahkan kiranya tuntunan dari Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupanmu maupun keluargamu, mulai saat ini sampai Maranatha Kristus datang kembali yang kedua kali. Amin. Mulialah namamu Tuhan. Di setiap
Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur untuk karya-Mu yang luar biasa atas kami, dan bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini sampai siang hari ini semuanya boleh berjalan lancar, semua karena kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami menyerahkan kehidupan kami dan juga pulangnya kami dari tempat ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau terus pimpin sertai langkah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan berkati setiap jemaat-Mu, dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu.